Halo guys, kembali lagi di saluran YouTube di channel Ilham Lihu, channel yang membahas seputar gangguan asam lambung, gut anxiety, dan psikosomatis. Pada video kali ini ya, saya akan membawakan tentang ada sebuah pertanyaan ya, yang kemarin inbox ya, Bang, kenapa berat badan saya ketika saya sembuh semakin bertambah saja. Ya, jadi ini menurut pengalaman pribadi saya, karena saya juga mengalami penambahan berat badan setelah kesembuhan ya. Jadi begini ya, sebelum saya melanjutkan video kali ini, alangkah baiknya teman-teman like, comment, and share video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa memperoleh notifikasi ketika saya mengupload video-video selanjutnya. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang tadi ya. Kenapa berat badan kita itu bertambah ketika kita mulai mengalami kesembuhan ya. Jadi begini teman-teman, ini menurut pengalaman saya. Ketika kita mengalami sakit, itu yang pernah terjadi pada saya sendiri. Ketika kita mengalami sakit, di mana banyak sekali ya gangguan-gangguan ya, seperti adanya sesak nafas, kita berjalan pun ngos-ngosan, berjalan 5 langkah sampai 10 langkah aja kita sudah ngos-ngosan ya, setengah mati. Kalau saya bilang setengah mati sekali ya. Bahkan saya waktu itu jalan-jalan waktu ada pameran itu hanya duduk saja ya teman-teman. Saya dan istri waktu itu, saya tidak kuat ya, saya hanya duduk saja waktu itu di pameran. Karena saya waktu itu mencoba fisik saya, apakah saya masih bisa untuk melakukan misalkan jalan-jalan saja. Bahkan kita berbicara seperti ini pun itu sangat sulit. Kita istilahnya menggeh-menggeh ya, mau narik napas itu susah, napas pendek, seperti itu ya. Jadi ketika kita mengalami hal tersebut seperti sesak napas dan yang tadi saya sebutkan, itu membutuhkan energi ya teman-teman, sehingga tubuh kita itu mengeluarkan energi berlebih untuk aktivitas tersebut. Karena asupan makanan juga tidak ada, karena kita menahan makanan ya, makanan yang seharusnya kita konsumsi itu pada kondisi normal itu mengandung banyak vitamin, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Karena kita sakit, mengalami gangguan asam lambung, itu kita menjadi orang yang memilih-milih makanan. Jadi bukan karena makanannya yang salah, tapi karena tubuh kita yang tidak bisa menerima makanan tersebut. Di situ banyak sekali karbohidrat, protein, vitamin, bahkan mineral itu yang tidak masuk dalam tubuh kita karena kita memilih-milih makanan tadi. Di situ kita akan mengalami penurunan berat badan yang drastis ya teman-teman ya. Jadi begitu. Jadi ketika kita sakit parah, tidak adanya asupan gizi yang cukup, sehingga kita mengalami penurunan berat badan tadi. Dan juga tubuh juga mengambil fungsi-fungsi dari bagian-bagian tubuh. Misalkan kita membutuhkan dalam satu hari itu membutuhkan sekitar 1000 mg kalsium ya. Ketika kita sakit itu karena tidak ada kalsium yang masuk, itu diambilkan dari tulang belakang, bisa dari gigi dan sebagainya, seperti itu. Jadi tubuh kita ini juga bisa saling melengkapi, mengambil cadangan-cadangan seperti kalsium tadi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika kita mulai sembuh, otomatis gangguan-gangguan seperti ini kan mulai berkurang. Misalkan sesak nafas, terus keliengan, pusing, itu mulai menurun bertahap. Tapi sesuai pengalaman saya kemarin, walaupun saya bisa mengatakan saya sembuh total, ketika kita mengalami stres, masalah pekerjaan dan lain sebagainya, itu gangguan-gangguan asam lambung ini bisa kembali muncul ya, akan tetapi tidak dengan separah sebelumnya ya. Jadi ketika kita stres, itu asam lambung akan naik teman-teman.
otomatis karena pengaruh dari pikiran, karena pikiran itu menyumbang 70% naiknya asam lambung, sedangkan 30% itu dari makanan dan minuman ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami gangguan asam lambung itu akan terjadi rasa begah ya di lambung, perut menjadi kembung, lalu tiba-tiba rasa terbakar ya di hati. Ketika kita mengalami hal tersebut, kita harus makan secara sedikit demi sedikit, tapi sering ya, jangan banyak. Ketika lambung panas itu artinya lambung telah mengeluarkan asam lambung secara berlebih. Kita harus mengisi kekosongan perut itu dengan makanan ya. Kalau tidak nanti lambung itu akan karena tidak ada isi di dalam lambung akan melukai lapisan-lapisan luar yang ada di dalam lambung, sehingga bisa mengakibatkan adanya borok-borok kecil ya, atau ulcus pepticum. Jadi seperti itu. Ketika ada rumusnya ya simpel ya, ketika kita mengalami begah mengarah ke sesak napas, kita harus makan makanan yang tidak pantang ya, pantangan makanan yang untuk asam lambung ya, misalkan camilan roti, biskuit ya. Biasanya saya biskuit Mary ya, Mari susu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi begitu ya teman-teman. Ketika kita mulai mengalami kesembuhan, otomatis kan kita sudah tidak banyak melanggar pantangan ya. Makanan itu akan selalu masuk ke dalam tubuh kita ya, mau makan apapun kita bisa kan, tapi itu tadi ya, kita akan banyak nyamil ya kalau saya bilang ya. Ketika kita mungkin karena sesuatu hal kita banyak pikiran, gabut, stres seperti itu, asam lambung akan naik perlahan. Di situ kita mulai nyamil ya teman-teman, banyak camilan seperti itu. Jadi seperti itu ya, kenapa ketika kita sembuh itu berat badan kita terkadang naik ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Duduk sini. Video dari saya ya. Jangan lupa like and subscribe and comment video ini dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Salam sehat, semoga tetap menjaga protokoler kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan tetap pakai hand sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.